Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian, siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan pula untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita mampu kita ikat dengan rasa syukur. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian, di dalam sejarah tarikh Islam itu sudah dijelaskan ketika paman beliau yang selama ini menjaga Rasulullah, kemudian juga melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, sudah uzur waktunya mau meninggal dunia. Saat itu Rasulullah SAW dijemput oleh pembantu paman beliau yang sekaligus adalah anak tercintanya Aqil bin Abu Thalib, bahwasanya ayahnya atau Abu Thalib sedang menghadapi sakaratul maut. Maka beliau dengan tergesa-gesa langsung mendatangi di kediaman rumah Abu Thalib. Dan ketika beliau masuk di dalam sudah ada Walid bin Mughirah dengan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Begitu sayang dan cintanya Rasulullah SAW kepada paman beliau, sehingga dari sepak terjang yang nampak, maka sebenarnya akhlak daripada Abu Thalib itu menunjukkan kecintaannya dengan kebenaran, dengan melindungi Rasulullah, dengan mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Namun beliau belum bersahadat. Maka Rasulullah sudah tahu. Maka ketika sakaratul maut, beliau dengan sangat syahdu tunduk membisikkan kepada paman beliau, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah." Wahai pamanku tercinta, ucapkan saja satu kata, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Ta'ala. Kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Satu kalimat, satu kata yang akan menjadi hujah, modal saya untuk membelamu nanti dari siksa Allah, dari azab Allah. Faqala Ikrimah, ya Abu Thalib, atarghabu an millati abaka Ibrahim. Hai Abu Thalib, apakah kamu membenci? Apakah kamu tidak suka dengan milah bapakmu Ibrahim? Masya Allah hadirin. Jadi di salah satu sisi Rasulullah ingin mengajarkan, mentalkin pamannya Abu Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah. Di sisi lain pihak dari pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya Walid bin Mughirah dengan Ikrimah bin Abi Jahal itu menyebutkan, wahai Abu Thalib, kamu benci ya sama ajaran nenek moyang kamu, bapak kamu Abdul Muthalib, eyang kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Diulang lagi oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Paman, ucapkan saja la ilaha illallah. Hadirin sekalian, betapa tidak ternyuhnya Rasulullah SAW, karena dalam riwayat disebutkan belum lagi mengucapkan paman beliau Abu Thalib
sudah meninggal dunia. Masya Allah hadirin. Hanya mengucapkan la ilaha illallah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Hari ini ada profesor doktor mengatakan masa ada orang masuk surga hanya dengan la ilaha illallah. Disambung pula Tuhan bukan orang Arab. Disambung pula dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Dengan kalimat la ilaha illallah benar dia ucapkan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan Rasulullah tidak tanggung-tanggung. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan dengan lisan. Bukankah bersahadat mengucapkan dengan lisan? Bukankah orang itu mencerai istrinya baik main-main atau sungguh-sungguh? Kamu saya cerai, sudah dicerai. Bukankah dengan ijab kabul nikah, nakahtu wa tazwijahu bimahrin kada wa kada, kau nikahkan aku dengan ini maka jadi sah nikahnya. Bukankah itu semua dengan kata-kata? Hadirin rahimakumullah, jangan pernah meremehkan kalimat tauhid. Karena pada akhirnya kalimat tauhid inilah kalimat yang mengalahkan segala macam bentuk kejahatan, segala macam bentuk kemusyrikan, kekafiran, kemudian kebejadan yang dilakukan oleh manusia dengan tauhid. Ini bukan hanya dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat keempat turun di Madinah yaitu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal sudah disebutkan. Begitu gigihnya Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah memerangi Rasulullah. Bukan karena tidak mau mengikuti kebenaran. Tapi karena rasa khawatir Muhammad, kita ini orang Quraisy, cuma 12 suku. Kalau kamu mengatakan Tuhan satu, maka kita akan digempur pertama penyembah api yaitu Persia, yang kedua pasti Bizantium akan menyerang kita karena mereka punya 3 Tuhan. Jadi alasannya itu negara hadirin waktu itu. Negara alasannya. Bukan karena apa-apa, kita ini orang sedikit. Quraisy itu hanya 12 suku. Ada Bani Adi, ada Bani Makhzum, ada Bani Manaf, ada Bani Muthalib. Lalu mereka dan kita ini di sini tidak ada jumlahnya sampai 5.000 orang Mekah ini. Kamu kalau mengucapkan ini terus digempur sama nggak ada apa-apanya kita ini. Bukankah dulu pernah digempur oleh Abroha? Yaitu penguasa Yaman yang diwakilkan oleh kuasa Romawi Timur kemudian menyerang Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, dengan kalimat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir Muhammad, seandainya mereka berhenti dari kekafiran lalu mengucapkan la ilaha illallah, yukfar lahum ma qad salaf, seluruh dosanya akan disterilkan semua oleh Allah. Jadi kalau ada orang Kristen, Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang musyrik masuk Islam 0. Siprun mustadirun, 0 brondol kosong, tidak ada dosa. Sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaudu faqad madad sunnatul awwalin. Tapi kalau mereka kembali kepada kekafiran, maka akan berlakulah sunnah-sunnah orang terdahulu. Apa? Binasa amalnya. Jadi jangan bangga dulu ya. Kalau ada orang mu'alaf masuk Islam, itu dosanya diampuni semua oleh Allah. Lah kita ini yang sudah muslim dari ceprot lahir oek-oek, itu tidak ada jaminan. Karena apa? Bersatu padu dosa dan maksiat saben saat, saben waktu, saben hari kita lakukan. Ngakunya orang Islam, tapi ketika disuruh taat menolak. Iblis juga beriman kepada Allah, tetapi ketika diperintah sujud nolak. Kalau begitu apa bedanya antara orang muslim yang tidak mau menjalankan syariat sama iblis yang percaya Allah tidak mau taat diperintah? Maka hadirin sekalian, sudah jelas di sini.
Sampai-sampai Rasulullah itu bagaimana caranya itu orang kafir Quraisy ini. Orang-orang Quraisy ini berhenti dari kekafiran sehingga masuk surga bareng-bareng denganku. Jadi gitu agama Islam ini, kita berdakwah, ngajak orang bersyahadat, masuk Islam, kemudian masuk surga bareng-bareng. Rasulullah mengajarkan begitu. Sampai-sampai apa strategi Rasulullah yang dilakukan? Akhirnya beliau menikahi putrinya Abu Sufyan bin Harb. Siapa dia? Ummu Romlah, Ummu Habibah radhiyallahu anha dinikahi. Setelah itulah berhenti yang namanya Abu Sufyan memerangi Rasulullah SAW, bahkan menyatakan Islam. Khalid bin Walid, ketika bibi beliau Zainab dinikah oleh Rasulullah SAW, saat itu dia berislam. Amr bin As sama juga. Barang masuk Islam tahun ke-6 hijrah. Hadirin Rasulullah rahimakumullah. Maka kenapa kok kalimat tauhid itu begitu sakti? Jelas Nabi Ibrahim juga sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu bapak beliau paman. Bapak dalam bahasa Arab, abu itu paman. Namanya Azar. Bapak beliau, bapak Nabi Ibrahim itu bukan Azar namanya. Namanya Tarikh bin Tanuh. Nanti sampai silsinya kepada Nabi Nuh. Jadi Azar itu pamannya. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, di mana tempat bapakku? Itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. La tus'al an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kau bertanya sesuatu yang dengan pertanyaannya hidupmu menjadi susah. Kenapa? Barang sudah tahu ditanya-tanya lagi. Sudah tahu hukum sholat, nanya lagi. Sudah tahu cara wudhu, nanya lagi. Yang sudah tahu ditanya-tanya terus. La tas'al an asya'a in tubda lakum tasukum. Maka abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Itu bukan Abdullah, itu adalah bapak, maksudnya di situ adalah paman beliau Abu Thalib. Karena ketika Rasulullah diutus menyampaikan Islam, menolak atau tidak menerima. Dan hadirin rahimakumullah, sudah disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat itu tidak ada lagi manfaatnya jenjang pendidikan seseorang, ya. Apa yang dicapai oleh seseorang di dunia, tidak ada gunanya harta, kedudukan, anak buah, pangkat jabatan, nggak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, apa hati yang selamat? Yakni salamatul qalbi minal kufri wan nifaqi wasyirki. Selamatnya hati dari kekafiran, dari kemunafikan, dan dari kesyirikan. Artinya bertauhid, hadirin sekalian, hanya dengan kata-kata. Iya, dengan kata-kata. Tauhid itu dengan kata-kata. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mati dia, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak? Setelah bersyahadat itu masih hidup, ada kewajiban yang lain. Apa? Ya ada kewajiban sholat. Puasa gimana? Ya belum puasa mati, masuk surga juga. Kenapa? Ramadan belum datang. Nah, kalau datang Ramadan, dia harus puasa Ramadan. Datang lagi subuh, dia sholat subuh terus. Jadi kewajiban-kewajiban Allah ditunaikan setelah bersyahadat. Karena orang bersyahadat artinya dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, tekan kontrak, ya Allah, aku hambamu, aku siap diatur, apapun yang engkau mau pasti aku sambut seruanmu. Seperti itu hadirin orang bertauhid. Oleh karena itu mudah-mudahan tauhid ini akan selalu terpatri dalam diri kita, apalagi kita hidup di akhir zaman ini. Begitu dahsyat cobaan dan ujian menimpa umat Muhammad ini, dan tidak akan kita selamat kecuali kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menolong kita apabila kita mau menolong agamanya Allah. Allah akan menolong kita kalau kita mau andil di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.